Halo, saya Lankisti Aji Wahyudi. Saya akan memberikan sebuah tutorial pemrograman dengan menggunakan bahasa C++. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, sebuah program yang akan sebuah program sederhana, program Hello World yang nantinya Anda akan diharapkan untuk memahami konsep dari eh, mengenal bahasa pemrograman C++ dan memahami eh, fungsi-fungsi dasar seperti input dan output dan juga memahami error pada bahasa pemrograman C++. Hal-hal yang Anda perlukan adalah sebuah IDE. IDE adalah integrated adalah sebuah tools atau sebuah program yang Anda pakai untuk membuat sebuah program yang digunakan untuk membuat sebuah program dengan menggunakan bahasa program apa saja. Di sini saya akan di contoh tutorial saya kali ini saya akan menggunakan program Eclipse yang menggunakan bahasa pemrograman C++. Namun Anda juga bisa menggunakan program-program populer seperti Microsoft Visual Studio, CodeBlocks dan bahkan NetBeans. Di sini oke, langsung saja untuk pemahaman. Saya di sini akan memberikan sedikit pemahaman tentang bagaimana cara pertama kali membuat sebuah project baru dengan menggunakan project bahasa pemrograman C++, program dengan menggunakan bahasa C++ dengan menggunakan Eclipse. Nantinya Anda bisa menyesuaikan untuk pembuatannya ke dalam IDE lain seperti itu. Pertama-tama saya akan membuka sebuah Eclipse. Saya akan membuka Eclipse di sini. Sudah saya buka. Nah, apabila Anda ingin uh, membuat sebuah project baru, yang perlu Anda lakukan adalah Anda hanya perlu memilih file, new, lalu order. Pada order silahkan pilih C++ project. Anda klik next, lalu ketikkan nama project yang Anda inginkan. Saya di sini akan mengetikkan Hello World CPP, Hello World C++. Lalu Anda bisa memilih dua opsi di sini. Saran saya Anda pilih saja Hello World C++ Project karena di opsi ini Anda bisa segala library yang dibutuhkan oleh bahasa pemrograman C++ akan sudah terinclude di sini. Dan Anda tidak perlu dari awal mengincludekan library-library yang dibutuhkan seperti itu. Saya klik next, lalu ini hanya sebuah identitas saja. Next saja, next. Kita finish. Oke, inilah program pertama Anda, program C++ pertama Anda. Di sini sudah struktur dari sebuah program C++ seperti ini. Jadi yang pertama di sini adalah untuk menggunakan komentar. Anda cukup menuliskan 2 kali garis miring dan Anda bisa memasukkan apa saja di sini, apa saja yang ingin Anda tuliskan. Misalnya di sini saya akan menjelaskan bahwa IOStream di sini adalah sebuah library pada bahasa C++. Lebih spesifiknya, IOStream di sini adalah library yang digunakan untuk melakukan fungsi input dan output pada bahasa pemrograman C++. Lalu di sini penggunaan namespace. Namespace ini sendiri mungkin apabila diibaratkan adalah untuk pemisah nama metode atau pemisah sebuah fungsi yang sama namun dengan identitas yang berbeda. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Lalu disinilah kita akan berkreasi, yaitu di main method. Di sini saya main method. Saya perlu menjelaskan bahwa dalam bahasa pemrograman manapun ada yang dinamakan fungsi ataupun metode. Fungsi ini sendiri terbagi dari dua macam, yaitu void sebuah prosedur, dan yang satu lagi adalah sebuah fungsi. Bedanya adalah prosedur tidak mengembalikan nilai jika fungsi mengembalikan sebuah nilai. Mungkin nantinya Anda bisa memahami ke depannya. Lalu di sini ada sebuah perintah sederhana yang mengeluarkan hello kepada user, yaitu menggunakan fungsi cout.
apabila saya jalankan, pertama-tama kita harus, apabila Anda menggunakan Eclipse, Anda harus melakukan icon pada tanda palu di sini, yaitu membuild, yaitu mengcompile dari source code kita. Jadi compile ini sendiri adalah bagaimana Eclipse atau IDE itu mengecek apakah ada kesalahan sintaks, baik itu dalam sintaks ataupun kesalahan tulis yang ditulis yang terdapat pada kode pemrograman yang ditulis oleh seorang programmer. Apabila berhasil, maka akan menampilkan pesan build finish, itu berhasil. Lalu saya akan menjalankan dengan mengklik tombol run di sini. Run, kita run. Mungkin kita save dulu. Nah, hello. Jadi program ini akan menampilkan sebuah pesan yang berisi hello. Apabila Anda ingin mengganti sebuah pesan di sini, sangat mudah. Perlu saya jelaskan bahwa cout di sini adalah sebuah fungsi dalam sebuah sintaks, sebuah fungsi dalam bahasa pemrograman C++ untuk mengeluarkan sebuah string atau mengeluarkan sebuah tulisan ke sisi user. Misalnya cout di sini saya akan mengganti nama saya Elan Gisti. Saya seorang mahasiswa, dan di sini ada fungsi nline, nln di sini. Ini saya akan perlihatkan perbedaannya. Saya tinggal di Bandung. Oke, mungkin seperti ini. Kita run. Kita mungkin di save dulu. Nah, nama saya Langgi, saya seorang mahasiswa, saya tinggal di Bandung. Jadi apabila saya tidak menggunakan nline ini, sintak nl di sini, maka tulisan yang saya keluarkan ini, tulisan yang terdapat di dalam fungsi cout di sini akan terhubung. Jika saya menggunakan fungsi sintak nl di sini, maka yang keluar adalah dia akan langsung berpindah baris. Itu perbedaannya. Ini merupakan sintaks dasar untuk melakukan output pada bahasa pemrograman C++. Lalu yang Anda perlu ketahui adalah apabila tidak ada titik koma di sini, setiap fungsi atau setiap baris diakhiri dengan titik koma. Hal ini sangat penting. Jadi apabila Anda tidak mengakhiri sebuah baris dengan titik koma, maka program Anda akan error. Di sini saya akan mencoba untuk saya hapus. Untuk menerima inputan. Saya akan mencoba untuk membuat sebuah perintah, masukkan nama Anda. Di sini program akan mengeluarkan output agar kita memasukkan nama. Pertama-tama kita akan membuat sebuah variabel. Variabel adalah tempat sebuah variabel untuk menerima sebuah nilai. Nilai ini bisa apa aja, bisa dari variabel lain, bisa dari inputan dari user, ataupun dari mana saja, ataupun dihasilkan oleh komputer. Kita akan membuat sebuah variabel yang memiliki dua tipe data. Dua variabel memiliki masing-masing satu tipe data, yaitu sebuah string, saya di sini nama, dan yang satu lagi berupa integer, yang umur. Perbedaannya adalah string menerima input berupa huruf, berupa kumpulan kata-kata, dan integer menerima input berupa angka. Perbedaannya adalah di dalam dua hal ini, berupa huruf atau kata atau kalimat. Nah, sekarang saya akan menggunakan fungsi dasar untuk untuk menerima inputan yang dimasukkan oleh user, yaitu menggunakan fungsi cin. Cin di sini saya akan menyimpannya ke nama.
perhatikan operator ini, operator shift. Shift di sini mungkin akan saya jelaskan arah panah. Arah panahnya perlu Anda perhatikan bahwa di sini arah panahnya ke cout untuk melakukan apa? Untuk mengeluarkan output. Arah panah ini menuju ke cout. Apabila menerima masukan, arah panah ini menjadi ke arah variabel yang diinginkan. Variabel yang diinginkan agar sebuah nilai dari user dimasukkan. Mungkin bahasanya seperti itu. Lalu di sini masukkan umur Anda. Masukkan umur Anda. Nah, jangan lupa untuk umur. Jangan lupa untuk menerima input dari user. Lalu kita cout. Nama Anda adalah nama, umur Anda, maksud saya umur Anda, Nah, seperti ini. Jadi ini adalah secara sederhana sekali ya program ini menerima input, mengeluarkan sebuah perintah yaitu dengan menggunakan fungsi cout. Lalu dari sisi user akan memasukkan sebuah perintah atau memasukkan sebuah nilai itu berupa nama dan umur yang perlu dimasukkan, dan nantinya program akan menampilkan nilai dari inputan yang telah dimasukkan oleh si user. Kita jalankan program ini. Oke, saya akan mencoba memasukkan nama saya, Elan. Umur saya 21. Nama Anda adalah Elan, umur Anda adalah 21. Mungkin agar Anda bisa meyakin lagi, saya jalankan lagi. Namanya adalah Ruby. Umurnya baru 10 tahun. Nah, seperti itu. Jadi, ini adalah sebuah program yang sangat-sangat sederhana. Saya harapkan Anda bisa paham dengan penggunaan fungsi output dan input pada bahasa pemrograman C++. Untuk output kita menggunakan fungsi cout, untuk input kita menggunakan fungsi in. Dan jangan lupa bahwa kedua fungsi ini tidak akan bisa berjalan tanpa library dan menggunakan namespace. Mungkin nantinya akan bisa saya jelaskan. Apabila ini saya hapus, mungkin kita tes dulu terlebih dahulu, langsung mengeluarkan error dan program tentunya tidak akan bisa berjalan. Nah, akan melakukan error. Jadi program tidak akan bisa berjalan. Oleh karena itu, apabila Anda ingin menggunakan fungsi output dan input dengan menggunakan bahasa pemrograman C++, Anda harus menginclude atau harus melakukan import, menginclude library yang bernama IOStream dan menggunakan namespace std. Mungkin seperti itu. Mungkin perlu saya jelaskan untuk penggunaan std di sini. Jadi error. Penggunaan std di sini. std di sini apabila kita hapus, fungsi cout akan terjadi error dan string. Untuk mengantisipasinya seperti ini. Penggunaan std. Jadi nah, seperti itu. Jadi penggunaan namespace std sebenarnya agar kita tidak perlu capek-capek untuk mengetikkan hal seperti ini. Seperti itu. NL juga. Jadi std di sini fungsinya adalah agar mempersingkat penulisan codingan kita untuk fungsi-fungsi yang tergabung pada namespace tersebut. Kayak gitu. Ini saya buat coba. Ya mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk error di sini mungkin ada beberapa bug dari IDE sendiri yang saya pakai, yaitu Eclipse. Sebenarnya code yang telah saya masukkan
tidak ada yang salah seperti itu. Mungkin adanya bug yang terjadi di uh, IDE saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada tutorial kali ini. Saya harapkan Anda bisa uh, lebih lebih memahami tentang konsep bahasa C++ dari awal dan konsep konsep untuk melakukan input dan output. Itu saja. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi Anda yang melihat tutorial saya kali ini. Terima kasih.